warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak, Bu. Baiklah kalau begitu, sebelum memulai pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, di sini kalian sebagai generasi penerus bangsa, kalian perlu menerapkan sikap disiplin dari dini agar terbiasa sampai kalian nanti besar. Nah, dari mulai hal-hal yang kecil terlebih dahulu seperti berangkat sekolah tidak kesiangan, bangun tidak kesiangan, dan tidur tepat waktu. Karena apa anak-anak? Karena disiplin juga merupakan kunci untuk menuju sukses. Oke anak-anak, ya hari ini kita lebih semangat. Kita nyanyi terlebih dahulu ya. Kita akan menyanyi lagu Indonesia Raya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap tegas. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Cukup ya anak-anak. Sekarang kalian boleh mengeluarkan buku kalian masing-masing. Nah, kalian bisa lihat di sampul buku kalian itu apa yang tergambar di sampul buku kalian. Hewan, Bu. Tumbuhan, Bu. Nah, ya oke. Selanjutnya, apa judul dari buku yang kalian pegang? Ekosistem, Bu. Ya, benar. Kira-kira di sampul buku kalian itu gambarnya menceritakan tentang apa? Ekosistem lingkungan hewan, Bu. Apakah sebelumnya kalian sudah pernah melihat buku seperti ini? Belum, Bu. Belum ya. Oke, baiklah. Jika kalian belum pernah baca, kalian boleh pahami ya anak-anak tentang bacaan buku ini. Kalian boleh baca terlebih dahulu. Nah, dialog-dialog yang ada di buku kalian juga boleh kalian baca dan kalian pahami. Oke, sudah cukup ya anak-anak bacanya? Sudah, Bu. Nah, jadi kita hari ini akan belajar dengan tema ekosistem. Dalam tema ini kalian akan lebih banyak mencari informasi-informasi yang lebih rinci atau informasi lebih jelas tentang ekosistem. Nah anak-anak, ekosistem sendiri adalah makhluk hidup yang saling berinteraksi dalam suatu lingkungan. Ekosistem dibagi menjadi dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen abiotik adalah segala benda tak hidup atau benda mati pada suatu lingkungan. Nah, sedangkan abiotik sendiri adalah semua makhluk hidup pada suatu lingkungan. Contoh komponen abiotik ada matahari, air, dan tanah. Nah, sedangkan contoh dari biotik adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, anak-anak, selanjutnya kalian boleh buka halaman yang selanjutnya. Nah, di buku kalian itu terdapat dua gambar yang berbeda. Bisa kalian lihat dan amati. Lalu berikan pendapat kalian tentang gambar tersebut. Bisa kan anak-anak? Bisa, Bu. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mencari
mencari dan mengamati tentang dua gambar tersebut. Selanjutnya, ini Ibu bagikan kertas. Kalian boleh menulis pendapat kalian tentang dua gambar tersebut di kertas ini, lalu kalian boleh tempelkan di papan tulis. Nih, buat Intan. Ini buat Dewi. Kalau kurang, kalian boleh minta ke Ibu ya anak-anak. Baiklah, jika sudah ya anak-anak, kalian boleh lanjut membaca dialog yang ada di bawah dua gambar tadi. Coba kalian lihat, lalu kalian baca ya. Selesai anak-anak? Nah, menurut kalian ekosistem itu apa sih? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar hewan dan lingkungannya, Bu. Nah ya, baik. Nah, apa peranan ekosistem bagi makhluk hidup? Nggak tahu, Bu. Ya. Peranan ekosistem bagi makhluk hidup yang pertama adalah, dengerin ya, boleh kalian catat juga. Nah, makanan bagi makhluk hidup. Yang kedua, berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, menjamin tetap berlangsungnya daur ulang sampah organik di ekosistem. Nah, selanjutnya yang terakhir, untuk membantu mengatasi permasalahan polusi. Nah, lanjut ya anak-anak. Kalian bisa baca tentang teks ekosistem yang ada di buku kalian. Baik anak-anak, sudah ya. Kalian akan Ibu bagi menjadi dua kelompok. Kalian akan bekerja sama dengan kelompok kalian untuk menemukan pokok pikiran dari teks tentang ekosistem yang sudah kalian baca tadi. Di buku kalian itu ada kan kolom yang bisa kalian isi dengan pendapat-pendapat kalian. Coba lihat di buku kalian. Ada kan? Bu. Ya. Nah, kalian boleh mengisi dengan pensil terlebih dahulu, supaya nanti kalau misalnya jawabannya kurang tepat, bisa kalian hapus dan diganti dengan jawaban yang benar. Misalnya, pokok pikirannya adalah ekosistem, informasinya adalah pengertian dari ekosistem itu sendiri. Gimana? Paham kan anak-anak tugas dari Ibu? Paham, Bu. Nah, sudah selesai ya. Coba kelompok 1 bisa bacakan hasil diskusi kalian. Cahaya matahari dapat menghantarkan udara, air, dan tanah. Informasi pentingnya adalah cahaya matahari, air, udara, dan tanah adalah komponen ekosistem abiotik. Nah, oke. Sekarang selanjutnya kelompok 2. Bagian hidup tak hidup di sebuah lingkungan. Informasi penting, bagian hidup disebut juga komponen biotik dalam ekosistem, sedangkan bagian tak hidup merupakan komponen abiotik dalam ekosistem. Nah, ya, seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi anak-anak, ekosistem itu dibagi menjadi dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen adalah semua makhluk hidup pada suatu lingkungan, sedangkan abiotik adalah segala benda tak hidup yang ada di lingkungan. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video tentang ekosistem yang bisa kalian pelajari dan kalian bisa lihat di sini. Nanti kalian pahami isi dari video yang Ibu kasih. Nah, ini anak-anak bisa kalian lihat. Halo semua, di video ini kita akan mempelajari mengenai ekosistem. Ada suaranya kan anak-anak? Ada manfaat ya. Perlu kita ketahui bahwa tempat tinggal kita atau makhluk hidup itu disebut dengan habitat. Dalam suatu habitat terdiri dari beberapa komunitas. Sedangkan pengertian dari komunitas adalah
Jenis makanan, boleh kalian baca terlebih dahulu lalu kalian amati. Nah, anak-anak, ada baiknya jika ada poin-poin penting yang sudah kalian baca, itu bisa kalian catat untuk menjadi catatan kecil kalian agar kalian bisa lebih mudah untuk mengingatnya. Apakah kalian sudah selesai, anak-anak? Sudah, Bu. Oke, di sini Ibu punya majalah. Nah, di dalam majalah sini terdapat banyak sekali jenis hewan. Oke, bisa dilihat anak-anak. Nah, kalian bisa gunting salah satu hewan yang ada atau beberapa yang ada di majalah ini. Selanjutnya kalian bisa tempel di buku kalian. Di situ kan sudah ada kolomnya ya, anak-anak. Nah, kalian juga harus mengklasifikasikan hewan-hewan yang kalian temui di majalah kalian ini berdasarkan jenis-jenis makanannya. Nah, kalian kan tadi sudah membaca teks tentang jenis makanan. Pasti kalian sudah memahami tentang jenis-jenis makanan pada hewan. Sesuai kolomnya itu ya, anak-anak. Nah, ini majalahnya Ibu bagikan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, di sini Ibu akan menayangkan satu video singkat lagi tentang ekosistem jaring-jaring makanan agar kalian lebih memahami lagi. Siapa tahu kalian bisa mengoreksi hasil dari kalian mengklasifikasikan hewan-hewan yang kalian tempelkan tadi ya. Kalian bisa menonton video ini. Nah, setelah kita bahas hari mengenai ekosistem dan beberapa komponen dari ekosistem, baru kita dapat bahwa ekosistem memiliki berbagai proses di dalam Sambil dipahami ya. salah satunya ada rantai makanan. Nah, sebelumnya, apakah yang kamu ketahui tentang rantai makanan? Apakah kalian tahu itu apakah itu rantai makanan? Ayo. Oke, cukup ya anak-anak. Jadi kesimpulannya adalah jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan di dalam ekosistem. Baiklah anak-anak, kalian boleh kembali duduk ke tempat masing-masing karena setelah ini Ibu akan memberikan tugas individu kepada kalian. Nah, sudah ya anak-anak? Ibu mau kalian mencari 2 gambar hewan yang tersisa tadi di dalam majalah itu kan tadi banyak ya gambar-gambar hewan. Nah, kalian akan mencari 2 gambar hewan berdasarkan jenis makanannya. Lalu tuliskan pendapat kalian tentang perbedaannya. Ditulis dalam 3 paragraf. Itu maksimal 3 paragraf ya, kurang dari 3 paragraf nggak apa-apa. Nah, oke, baiklah ya anak-anak. Pembelajaran tentang ekosistem ini tidak hanya bisa kalian jumpai di sekolah saja, tapi juga kalian bisa jumpai di lingkungan rumah kalian. Nah, kalian juga bisa melakukannya di rumah bersama dengan orang tua kalian ataupun saudara-saudara kalian. Jadi, kalian bisa mengamati hewan peliharaan, jenis makanannya, atau hal yang lain yang menyangkut tentang materi ekosistem kita ini. Setelah itu, kalian bisa catat apa saja yang kalian diskusikan atau kalian bicarakan bersama orang tua atau saudara kalian di buku catatan kalian. Nah, paham kan anak-anak? Itu tugas ya untuk kalian. Jadi kesimpulannya adalah hari ini kita telah belajar tentang ekosistem. Kalian sudah mulai bisa membedakan jenis-jenis makanan dan rantai-rantai makanan pada hewan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya Bu, apakah semua tempat terdiri atas ekosistem yang sama? Nah, pertanyaan yang bagus ya. Semua tempat terdiri atas ekosistem yang berbeda, jadi nggak sama ya.
Setiap tempat dengan perbedaan lingkungannya akan terdiri atas ekosistem yang berbeda pula. Jadi perbedaan lingkungan itu adalah antara lain iklim, suhu, ketinggian, dan lain-lain. Jadi jelas semua tempat itu terdiri atas ekosistem yang berbeda, nggak sama. Nah, oke, tugas untuk kalian di rumah, kalian akan membuat ronce dari bahan manik-manik dan boleh dengan bantuan orang tua. Jadi kalian boleh dibantuin orang tua. Lalu hasilnya akan kalian bawa di pertemuan kita selanjutnya di minggu depan ya. Sebelum kita selesai pembelajaran hari ini, kita akan menyanyi dulu dengan judul Halo Halo Bandung. Nah, oke anak-anak, selesai pembelajaran kita hari ini. Catatan-catatan kalian tadi bisa kalian pelajari lagi di rumah dan bisa kita bahas lagi di minggu depan karena materinya masih bersangkutan ya. Oke, Bu. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.